Novel Kansa karya Cawica episode 13. Sakit yang sama. Masih dengan perasaan sakitnya, Insa menatap Kansa yang masih tertunduk. Dia menghampirinya, berjongkok di depannya dan menaruh kedua tangannya di wajah Kansa. "Kansa, tetap aku," kata Insa sambil menatap lekat-lekat mata Kansa. Dilihatnya sepasang mata yang menahan air mata. "Apa benar yang dikatakan mereka?" kata Insa lagi. Kansa tak menjawabnya. Dia berusaha menghindari tatapan Insa langsung. Kansa memandang ke arah bawah menghindari tatapan Insa. "Maaf Bu," kata Kansa lirih. "Sayang, katakan, kenapa kau minta maaf? Katakan bahwa semuanya tak benar," kata Insa meyakinkan. "Maafkan aku Bu," kini Kansa berkata dengan berderai air mata. Insa melepaskan begitu saja tangannya dari wajah Kansa. Dia berdiri menatap Zidan. "Kenapa kalian bisa melakukan ini?" kata Insa dengan suara bergetar menahan tangis. "Bukankah kalian tahu hubungan ini tidak pantas? Ada Hafsa dan Zoya yang akan hancur di antara kalian." Ibu Insa dengan air mata yang sudah menetes di pipinya. Hanafi menarik Insa duduk di sampingnya, memeluk Insa dengan satu tangannya. "Sudah sayang, kita akan selesaikan ini baik-baik," kata Hanafi sambil mengusap air mata Insa. "Bagaimana dengan Hafsa sayang? Dia sangat mencintai Zoya. Apa yang akan aku katakan pada mereka nanti?" jawab Insa sambil menaruh kepalanya di bahu Hanafi. "Tenanglah dulu, kita akan bicarakan ini dan mencari solusinya," kata Hanafi lagi mengelus kepala Insa. "Kenapa ini bisa terjadi?" tanya Hanafi kepada Zidan dengan suara dinginnya. "Maafkan saya Om, ini memang salah saya. Ini terjadi di malam pesta Kansa waktu itu." Zidan pun menceritakan semua yang terjadi dengan sangat terperinci pada semua yang ada di sana. "Maafkan saya Om, saya akan bertanggung jawab atas ini Om," kata Zidan di akhir ceritanya. "Bukan itu masalahnya. Aku tahu kau harus bertanggung jawab atas ini semua. Tapi bagaimana dengan pernikahan Hafsa dan Zoya? Ini tak bisa dibatalkan," kata Insa, terpancing amarahnya lagi. Hanafi mengusap-ngusap bahu Insa, berharap dapat meredakan amarahnya. "Saya rasa ini hanyalah sebuah ketidaksengajaan Nyonya Insa. Mereka bahkan dibawa pengaruh alkohol waktu itu," kata Abimana mencoba membela. "Benar Nyonya, kita sebagai orang tua harus mengambil jalan tengah untuk semua ini. Melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita," kata Maira menambahkan. "Apa maksud ucapan Anda Nyonya?" kata Hanafi, masih bingung dengan penjelasan Maira. "Kita harus segera menikahkan keduanya sebelum perut Kansa mulai membesar nantinya. Kehamilannya kini sudah berjalan 6 minggu. Tentu kita tak akan membiarkan orang-orang tahu tentang ini, bukan?" jawab Maira dengan yakin. "Apa mereka, Hafsa dan Zoya, telah mengetahui semua ini?" jawab Hanafi lagi. "Belum Tuan Hanafi. Saya rasa saya baru akan bicara pada mereka setelah kita bersepakat untuk mengambil jalan yang mana untuk anak-anak kita," ungkap Abimana lagi. "Bagaimana dengan perasaan Hafsaku nanti? Dia pasti tak akan terima dengan semua ini. Dia sangat berharap bisa hidup bersama Zoya. Bahkan aku bisa melihat cinta yang besar di antara mereka berdua," batin Insa dengan perasaan berkecamuk. Tak mengatakan apapun, Insa beranjak dari sana dan pergi begitu saja menuju kamarnya. Hanafi tak dapat mencegahnya. Ia berbicara sebentar dengan keluarga Abimana, menyuruh pelayan untuk menjamu mereka, lalu menyusul Insa ke dalam kamarnya. "Sayang," kata Hanafi sambil memeluk Insa dari belakang. Ia bisa merasakan getaran tubuh Insa karena tangisnya. "Kita tak bisa melakukan ini pada Hafsa sayang," kata Insa sambil berusaha mengusap air matanya. "Kita harus bersikap bijak sayang, sebagai orang tua," kata Hanafi yang sedang beralih ke depan Insa dan menatapnya. "Apa maksudmu dengan berkata seperti itu?" "Tuan Abimana dan Nyonya Maira benar. Kita harus segera menikahkan mereka karena sudah ada kehidupan di dalam rahim Kansa. Sedangkan Hafsa dan Zoya harus bisa mengerti dengan keadaan ini. Mereka harus mengalah." "Kenapa ini harus terjadi pada Hafsaku? Apa yang aku
apa yang akan aku katakan padanya nanti. Aku tak sanggup menatap matanya dan mengatakan semuanya. Mau bagaimana lagi? Ini adalah sebuah kecelakaan. Mereka tak bersalah untuk semua ini. Mungkin ini takdir dari Yang Kuasa, bahwa Hafsa dan Zoya tidak ditakdirkan untuk bersama. Tuan Abimana dan Nyonya Maira juga tak tega melakukan ini. Tapi mereka benar. Sebagai orang tua, kita harus bersikap bijak menyikapi anak-anak kita. Aku bahkan merasakan sakit yang akan dirasakan Hafsah ketika dia harus mengetahui ini semua dan harus rela menukar kebahagiaannya dengan Kansa, kata Insa dengan air mata yang kembali menggenang. Aku merasakan rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Dia adalah orang yang sama. Dia memiliki darah yang sama, bukan? Dan dia menciptakan rasa yang sama lagi. Imbu Insa lagi dalam isaknya. Seakan tahu arah pembicaraan Insa, Hanafi pun berlutut di hadapan Insa. Jangan mengulang lagi kisah itu, sayang. Bukankah sudah lama kita melupakannya? Kalau begitu, jangan mengulang cerita yang sama untuk anak-anakku. Gugurkan kandungannya. Aku tak mau Hafsa merasakan sakit yang pernah aku rasakan. Jawab Insa tegas menatap Hanafi. Seketika Hanafi berdiri. Kita tak mungkin melakukan itu, Insa. Kita juga orang tua. Apa kita harus membunuh cucu kita untuk kebahagiaan anak yang lainnya? Mungkin itu juga yang kau lakukan dulu. Kau enggan untuk membuangnya hingga menciptakan sebuah rasa sakit yang besar padaku. Lalu kau sekarang akan mengulang rasa sakit yang sama untuk Hafsaku. Aku tak akan membiarkan itu. Dan ingatlah, Hafsa adalah anak kita, anak yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Apa kau dengan mudahnya menghancurkan kebahagiaannya setelah dia dewasa? Jawab Insa berdiri di belakang Hanafi. Aku tak pernah menginginkan itu, sayang. Tapi keadaan selalu mendesakku melakukan tindakan yang tak diinginkan hatiku. Hanafi menoleh dan menatap Insa. Maka gugurkan dia. Aku tak menginginkannya. Biarkan Hafsa kita bahagia. Apa kita benar-benar akan membunuhnya? Dia tak memiliki dosa atas semua ini. Hanafi menatap lekat pada Insa. Apa kau tega membunuh bayi kecil yang masih suci? Dia tak tahu apa-apa tentang semua ini. Ibunya lagi. Lalu bagaimana dengan Hafsa? Kata Insa dengan air mata yang mulai berjatuhan lagi. Dia memikirkan kata-kata Hanafi yang memang ada benarnya. Pelan-pelan kita akan memberitahunya. Aku yakin mereka akan bisa mengerti dengan keadaan ini. Mereka berdua pun berpelukan dengan tangis Insa yang semakin pecah. Sementara pagi itu, keluarga Abimana harus pergi meninggalkan kediaman mewah Insa tanpa membawa keputusan bagaimana kehidupan anak-anak mereka selanjutnya. Baik Insa maupun Hanafi masih harus berdiskusi bagaimana mereka menyikapi kehamilan Kansa, sekaligus pernikahan Hafsa yang akan digelar sebentar lagi. Bersambung.